Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Fitrianingsi dari TPB 4 dengan NIM 1904046064. Di sini saya akan menghafalkan macam-macam gangguan. Gangguan yang pertama yaitu gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah suatu keadaan aprehensi atau keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Ciri-cirinya yaitu behavioral, yaitu perilaku kecemasan, seperti perilaku menghindar, perilaku melekat dan dependen. Yang selanjutnya perilaku terguncang. Ciri-ciri kognitif dari kecemasan yaitu khawatir tentang sesuatu, perasaan terganggu akan ketakutan atau aprehensi terhadap sesuatu yang terjadi di masa depan. Yang selanjutnya yaitu keyakinan bahwa sesuatu yang buruk atau mengerikan akan segera terjadi tanpa ada penjelasan yang jelas. Yang kedua yaitu gangguan disosiatif. Gangguan disosiatif ini adalah sebuah kelompok gangguan yang telah ditandai dengan adanya sesuatu yang kekacauan atau disosiatif dari fungsi identitas, ingatan atau kesadaran. Jenis-jenis atau tipe-tipe gangguan disosiatif ini ada 4, yaitu yang pertama gangguan identitas disosiatif. Kriterianya ini gangguan disosiatif yaitu keberadaan dua atau lebih kepribadian atau identitas, sekurang-kurangnya dua kepribadian mengendalikan perilaku secara berulang, ketidakmampuan untuk mengingat informasi pribadi yang penting, amnesia disosiatif. Ini amnesia disosiatif dipercaya sebagai tipe yang paling umum dari gangguan disosiatif. Kehilangan memori karena penyebab psikologi tersebut. Amnesia disosiatif terdapat jenis-jenis kerusakan ingatan yang diantaranya ialah ketidakmampuan untuk mengingat semua insiden yang berhubungan dengan suatu kejadian traumatik untuk suatu periode waktu spesifik. Setelah kejadian tersebut, biasanya beberapa jam sampai beberapa hari, yang disebut dengan amnesia lokal. Sedangkan amnesia selektif, individu dapat mengingat beberapa namun tidak semua peristiwa-peristiwa dalam periode waktu terbatas. Yang ketiga yaitu fugu disosiatif. Dalam fugu disosiatif, memori yang hilang lebih luas daripada amnesia disosiatif. Individu yang tidak hanya kehilangan seluruh ingatannya, misalnya nama keluarga atau pekerjaannya, mereka secara mendadak meninggalkan rumah dan pekerjaannya serta memiliki identitas yang baru. Gangguan dipersonalisasi. Gangguan dipersonalisasi ini hanya terjadi bila pengalaman terjadi berulang kali dan menimbulkan distres yang jelas. Ada 2 macam gangguan dipersonalisasi, diantaranya yaitu dipersonalisasi mencakup kehilangan atau perubahan temporer dalam perasaan yang biasa mengenali realitas diri sendiri. Dalam suatu tahap dipersonalisasi, orang merasa terpisah diri sendirinya dengan lingkungan, direalisasi suatu perasaan tidak nyata mengenai dunia luar yang mencakup perubahan yang aneh dalam persepsi mengenai lingkungan sekitar atau dalam perasaan mengenai periode waktu juga dapat muncul. Yang selanjutnya yaitu gangguan somatoform, yaitu kelainan psikologi pada seseorang yang ditandai dengan sekumpulan keluhan fisik yang tidak menentu, namun tidak tampak pemeriksaan fisik. Jenis gangguan
somatoform ini menurut DSM terdapat beberapa jenis gangguan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gangguan somatisasi. Gangguan somatisasi adalah gangguan dengan karakteristik berhubungan keluhan atau gejala somatik yang tidak dapat dijelaskan secara kuat dengan menggunakan hasil pemeriksaan fisik maupun laboratorium. Selanjutnya itu gangguan hipokondriosis. Ini adalah hasil interpretasi pasien yang tidak realistis dan tidak akurat terhadap sistem atau sensasi. Gangguan ini biasanya dimulai pada awal masa remaja yang cenderung terus berkelanjutan. Ciri utama dari gangguan ini adalah adanya preokupasi yang menetap akan kemungkinan penderita satu atau lebih gangguan fisik yang serius dan progresif. Gangguan nyeri. Pada gangguan ini, individu akan mengalami gejala sakit atau nyeri pada suatu tempat atau lebih yang tidak dapat dijelaskan dengan pemeriksaan medis maupun neurologis. Gangguan ini dianggap memiliki hubungan sebab akibat dengan faktor psikologis. Yang keempat yaitu gangguan mood. Gangguan mood adalah suatu tipe gangguan yang ditandai pada mood. Gangguan mood ini sering disebut dengan gangguan afektif karena efek adalah tampilan eksternal dari suasana hati, emosi yang dirasakan secara internal. Macam-macam gangguan mood ini seperti depresi mayor, gangguan depresi mayor. Gangguan depresi mayor adalah salah satu gangguan mental yang ditandai dengan setidaknya 2 minggu mood rendah yang hadir di sebagian besar situasi. Bipolar. Gangguan bipolar merupakan kondisi kejiwaan yang membuat penderitanya mengalami perubahan emosi yang drastis dari perasaan yang sangat senang menjadi depresi. Begitupun sebaliknya, seseorang yang mengidap gangguan bipolar biasanya sering merasakan kegembiraan yang berlebihan dan mengalami depresi. Distimia. Distimia ini dikenal dengan istilah PDD, yaitu salah satu jenis gangguan depresi yang bersifat kronis dan terjadi dalam jangka panjang atau persisten. Gangguan siklotimik atau siklotimia adalah gangguan mood ringan. Siklotimia ini membuat penderitanya mengalami perubahan suasana hati, membuat penderitanya bisa merasakan senang yang berlebihan namun bisa langsung turun menjadi sangat sedih atau hampa. Yang kelima yaitu gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian ini adalah ciri kepribadian yang bersifat tidak fleksibel dan maladaptif yang menyebabkan disfungsi yang bermakna dan penderitaan subjektif. Orang dengan gangguan kepribadian memiliki respon yang benar-benar kaku terhadap situasi pribadi, hubungan dengan orang lain ataupun lingkungan sekitarnya. Jenis-jenis gangguan kepribadian yaitu ada klaster A, paranoid, yaitu orang dengan gangguan kepribadian paranoid dicirikan oleh rasa curiga dan ketidakpercayaan yang sudah berlangsung lama terhadap orang secara umum. Yang selanjutnya itu skizoid, yaitu gangguan kepribadian skizoid ditandai dengan pola penarikan sosial seumur hidup. Yang selanjutnya itu schizotipal, orang yang gangguan kepribadian schizotipal ini sangat aneh atau aneh bahkan bagi orang awam. Yang selanjutnya itu klaster B. Yang dari klaster B ini ada BPD, gangguan kepribadian ambang, adalah gangguan kepribadian dengan ciri utamanya adalah hubungan yang impulsif dan tidak stabil.
hubungan dengan orang lain dan mood, yaitu gangguan kepribadian histrionik ialah mengaitkan emosi melampaui batas serta kebutuhan yang besar untuk menjadi pusat asantis serta emosional, tetapi emosi tersebut nampak dangkal, dibesar-besarkan serta gampang merubah. Narsisistik yaitu pengertiannya yaitu orang yang mempunyai rasa bangga namun kepercayaan yang berlebih terhadap diri mereka sendiri serta kebutuhan yang ekstrim akan pemujaan. Antisosial yaitu gangguan kepribadian antisosial serta psikopat yang kadangkala diucap dengan sosiopati, kerap sekali digunakan bergantian. Perilaku antisosial yang melanggar hukum ialah komponen penting keduanya. Yang selanjutnya dari cluster C itu avoidant. Ini menghindar. Kunci gangguan ini adalah merupakan suatu hal yang sangat sensitif terhadap penolakan sehingga akhirnya yang tampak merupakan tingkah laku penarikan diri. Dependent, gangguan kepribadian dependent adalah kurangnya rasa percaya diri dan kontrol diri. Mereka menemukan diri mereka lemah dan orang lain kuat. Kriteria dari ini kriteria DSM ini menggambarkan orang yang dengan gangguan kepribadian dependent ini sebagai orang yang sangat pasif, obsesif kompulsif. Itu kepribadian obsesif kompulsif adalah seorang perfeksionis, terlalu fokus pada detail, aturan, jadwal, dan sejenisnya. Orang dengan kepribadian ini terlalu fokus pada detail. Tidak jarang mereka tidak pernah menyelesaikan sebuah proyek. Yang keenam yaitu gangguan makan. Gangguan makan adalah gangguan berat pada makanan. Beberapa ahli mengatakan bahwa dieting disorder adalah istilah yang lebih akurat karena ketakutan menambah berat badan dan obsesitas mengurangi berat badan sering terjadi. Fitur sentral gangguan makan. Macam-macam gangguan makan yaitu anoreksia nervosa atau AN, yaitu suatu kelainan yang ditandai dengan perubahan gambaran tubuh, ketakutan yang luar biasa akan kegemukan, penolakan untuk mempertahankan berat badan yang normal, dan hilangnya siklus menstruasi pada wanita. Yang B itu ada BED yaitu binge eating disorder, gangguan makan berlebihan, yaitu gangguan makan yang ditandai dengan periode berulang dari makan sejumlah besar makanan atau sering sangat cepat dan ke titik ketidaknyamanan. Yang ketujuh yaitu gangguan tidur. Gangguan tidur ini melibatkan masalah dengan kualitas, waktu, dan jumlah tidur yang dapat menyebabkan masalah dengan fungsi tubuh dan gangguan pada siang hari. Kesulitan tidur berkaitan dengan masalah fisik dan emosional serta dapat menyumbang atau menyebabkan kondisi mental seseorang dan juga bisa merupakan gejala dari masalah mental lainnya. Jenis-jenisnya yaitu insomnia, parasomnia, paralisis, narkolepsi, gangguan irama sirkadian, sleep apnea, tidur berjalan atau sleepwalking, gangguan fase tidur tertunda. Yang kedelapan yaitu gangguan seksual. Gangguan seksual bisa dianggap sebagai sesuatu yang abnormal jika bersifat self-defeating, menyimpang dari norma-norma sosial, menyebabkan distres personal, menyakiti orang lain, bahkan mempengaruhi kemampuan seseorang dalam kehidupan normal. Untuk memahami perilaku abnormal, para psikolog menggunakan
DSM, Diagnostic dan Statistic Manual of Mental Disorder, di mana sebagai acuan jenis-jenisnya yaitu gangguan identitas gender, parafilia, disfungsi seksual. Dan gangguan yang kesembilan itu gangguan berhubungan dengan zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang dapat mengakibatkan kecanduan pada penggunanya. Zat ini sering digunakan oleh orang-orang yang berbagai alasan, tetapi zat tersebut dapat berbahaya bagi pemakainya karena zat ini bersifat psikoaktif, di mana zat tersebut bekerja pada susunan saraf pusat sehingga mempengaruhi tingkah laku, memori, alam perasaan, proses pikir dari seseorang. Pengguna zat adiktif ini akan dapat mengalami suatu kondisi lanjut yaitu ketergantungan zat adiktif. Yang ke-10 yaitu gangguan perkembangan, yaitu perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya, yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik menyangkut fisik, jasmani, atau psikis rohani. Jenis-jenis gangguan perkembangan, gangguan retardasi mental. Retardasi mental atau disabilitas intelektual adalah gangguan intelektual yang ditandai dengan kemampuan mental atau intelijensi di bawah rata-rata. Gangguan autis, gangguan spektrum adalah kondisi yang berhubungan dengan adanya gangguan perkembangan otak pada bagian interaksi sosial dan komunikasi si penderitanya. Sedangkan gangguan ADBH, ADHD atau attention deficient, ya seperti itu, adalah gangguan mental yang menyebabkan seorang anak sulit memusatkan perhatian serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif, sehingga dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah. Gangguan Rett syndrome yaitu kelainan genetik yang mempengaruhi perkembangan otak. Kondisi yang lebih sering dialami oleh anak perempuan ini akan terlihat gejalanya pada usia 1 sampai 1,5 tahun. Gangguan Asperger. Sindrom Asperger adalah gangguan neurologis atau saraf yang tergolong ke dalam gangguan spektrum autisme. Yang ke-11 yaitu gangguan kognitif. Gangguan kognitif merupakan gangguan dan kondisi yang mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang. Individu dengan masalah seperti itu akan mengalami kesulitan dengan ingatan, persepsi, dan belajar. Macam-macam dari gangguan kognitif yaitu delirium, yaitu perubahan cepat dalam persepsi atau kesadaran. Hal ini terjadi sangat tiba-tiba dan berlangsung hanya untuk waktu yang singkat, tetapi tidak drastis, dapat mempengaruhi suasana hati dan perilaku. Demensia adalah istilah yang mencakup kondisi yang mempengaruhi memori. Salah satu tanda utama dari masalah ini adalah kehilangan memori yang sering berlangsung secara progresif. Alzheimer yaitu penyakit otak yang mengakibatkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir dan bicara, serta perubahan perilaku secara bertahap. Kondisi ini banyak ditemukan pada orang-orang di atas 65 tahun. Yang ke-12 yaitu gangguan schizophrenia. Schizophrenia ini adalah gangguan mental yang sangat berat. Gangguan ini ditandai dengan gejala-gejala positif seperti pembicaraan kacau, delusi, halusinasi, gangguan kognitif, dan persepsi. Gejala-gejala negatif seperti avolition, berkurangnya
keinginan bicara dan sedikitnya isi. Pembicaraan macam-macam gangguan skizofrenia, yaitu skizofrenia paranoid, yaitu gejala dominan berupa waham atau delusi halusinasi pendengaran. Yang kedua yaitu skizofrenia hebefrenik, yaitu gejala yang menonjol berupa pembicaraan kacau, perilaku kacau, dan efek yang mendatar menumpul. Yang selanjutnya skizofrenia katatanik, yaitu tipe yang ditandai dengan sekurang-kurangnya dua gejala, yaitu gejalanya ketiadaan gerak, pergerakan berlebihan tanpa tujuan dan tidak dipengaruhi oleh stimulus eksternal. Selanjutnya yaitu skizofrenia tidak terinci, pasien memiliki halusinasi, waham, dan gejala-gejala psikoanalisis aktif yang sering terlihat, seperti kebingungan, inkoheren, atau memenuhi kriteria. Depresi pasca skizofrenia, suatu episode depresi yang berlangsung lama dan timbul setelah serangan skizofrenia. Selanjutnya yaitu skizofrenia residual, yaitu dengan tipe yang ditandai dengan hilangnya waham, halusinasi, pembicaraan kacau atau perilaku kacau atau katatonik yang menonjol, namun ditemukan bahwa gangguan tetap berlangsung dengan diidentifikasikan dengan kemunculan gejala negatif. Skizofrenia simplex, yaitu merupakan diagnosis yang sulit dibuat secara meyakinkan karena bergantung pada pemastian perkembangan yang berlangsung perlahan, progresif dari gejala negatif yang residual tanpa riwayat halusinasi, waham yang disertai dengan perubahan. Sekian 12 macam-macam gangguan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.